Shalom, selamat malam saudara. Apa kabar malam ini? Kiranya semua berjalan baik sepanjang hari ini. Pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari Matius 20. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, atas kasih setia pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih bisa dapat berkumpul Tuhan, memuji, memuliakan, dan terutama mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan membaca firman-Mu. Tuhan, berilah roh pengertian, hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga kami bisa mengerti firman yang Engkau sampaikan pada hari ini. Biarlah firman itu benar-benar menjadi rema, menjadi pegangan bagi kehidupan kami, menjadi penghiburan bagi yang berduka cita, menjadi kekuatan bagi yang lemah, dan menjadi solusi bagi orang-orang yang memerlukan jalan keluar. Tuhan, kami serahkan seluruh pembacaan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus pimpin kami, segala roh-roh jahat, roh iblis, roh setan yang berusaha ganggu, yang berusaha menyalahartikan, kami ikat kuasanya, kami usir demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus kami akan memulai. Haleluya, amin. Saudara, kita dengarkan dan bersama-sama kita nyanyikan pujian. Silahkan. Masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah dan domba. Masuk hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Tuhan Ya, terima kasih. Saya akan share screen. Matius 20. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. 1. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Kembali ya saudara,
Tuhan Yesus bicara lagi tentang kerajaan surga, karena memang iya Tuhan Yesus kan masih melanjutkan yang ini kan oleh Yohanes, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Makanya Tuhan Yesus kebanyakan khotbahnya mengenai tentang kerajaan surga dan mengenai dirinya nanti yang akan mati dan akan menebus dosa dunia. Kan udah berapa waktu yang lalu kita udah baca, Tuhan udah waktu Petrus bilang engkau adalah Mesias, sejak itu Tuhan mulai membuka kan siapa dirinya, karena habis itu dia nanti bentar lagi udah mau disalib. Jadi ini sedang dalam prosesnya nih, dia menjelaskan tentang kerajaan surga. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi perhatikan saudara, ada kesepakatan dengan pekerja itu. Jadi Tuhan nggak semena-mena gitu. Jadi ada sepakat, ada perjanjian mengenai upah 1 dinar, karena waktu itu kira-kira upah sehari memang sekitar 1 dinar ini. 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Jadi tadi kan pagi-pagi banget Tuhan itu udah pergi. Terus jam 9 pagi ini dia keluar lagi, dia ke pasar, dia lihat ada orang-orang menganggur di pasar, bukannya orang malas kerja. Orangnya mau kerja tapi nggak ada kerjaannya. Jadi kasihan Tuhan ini, akhirnya dia ayat 4 katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Untuk yang jam 9 ini Tuhan nggak bilang 1 dinar. Nggak ada kesepakatan ya, cuma dia katakan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan orang-orang ini memang orang yang rajin, bukan orang yang malas ya. Dia nganggur bukan karena dia malas kerja, tapi dia nganggur karena memang gak ada kerjaan. Akhirnya mereka pun pergi. Ayat 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, jam 3 petang, Tuhan itu keluar. 6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Karena kan udah mau malam ini, udah mau selesai gitu. Tapi masih ada aja orang yang belum mendapat pekerjaan. Jadi ditanya, kenapa udah sampai sore seperti ini kalian masih menganggur? 7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Jadi bukannya malas, tapi karena memang tidak ada kerjaan. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 8. Ketika hari malam, itu ada tanda petik, tanda bintang, nanti saya ada penjelasannya di bawah. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi yang dibayar nanti dipanggil, yang dibayar itu mulai dari yang jam 5 sore, baru terus sampai ke pagi banget. 9. Maka datanglah mereka dan mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Jadi yang pukul 5 ini dia baru kerja udah pukul 5, padahal sebentar lagi udah mau selesai. Tapi ternyata mereka semua menerima masing-masing 1 dinar. Nah, itu tadi yang tanda asterik itu ada penjelasannya. Ketika malam, tuannya suruh panggil pekerjanya itu untuk dibayar. Karena ini masih ikut peraturan perjanjian lama di kitab ulangan berapa ayat 15 ya? 4 ayat 15 atau 24 ayat 15. Itu dikatakan, nah, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin supaya ia jangan berseru pada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi dalam Taurat, dalam perjanjian lama, itu ada peraturan bahwa kita harus membayar karyawan kita pada hari itu juga. Karyawan harian yang nggak boleh ditunda-tunda. Karena mungkin ya ini dikatakan karena mereka orang miskin. Jadi jangan sampai mereka mengeluh kepada Tuhan dan menjadi dosa bagi kita. Ini juga
kita bisa ambil hikmahnya bahwa kalau kita punya karyawan, Tuhan tuh memperhatikan karyawan kita. Jadi kita juga kalau punya karyawan, kita harus perhatiin karyawan kita, jangan sampai gajinya terlambat. Ayat 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Jadi yang terdahulu itu yang datang tadi pagi-pagi buta itu. Mereka menyangka akan mendapat lebih banyak. Gitu. Tetapi mereka pun masing-masing dapat 1 dinar juga. Karena memang kan udah perjanjian sepakatannya dari awal 1 dinar. Gitu kan dengan Tuhan dengan mereka. 11. Ketika mereka menerimanya, mereka apa? Bersungut-sungut kepada tuannya. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka membuat standar keadilan untuk Tuhan. Padahal yang buat keadilan di dunia ini Tuhan. Nah, kebanyakan orang kan udah hidup dengan standar yang berlaku di dunia saat ini. Keadilan adalah begini dan begitu dan begitu. Itu standar kita yang karena kita berlaku ada common rule, ada common law. Tapi when it comes to God, saat kita datang kepada Tuhan, Dia yang punya standar. Jadi apapun yang Dia lakukan itu udah pasti adil karena Dia jauh melebihi keadilan manusia. Cuman kita nggak bisa melihat dan nggak bisa mengertinya. Nah itu. Jadi ini malah padahal udah janjian dari awal waktu pagi-pagi buta datang sama tuannya kan kamu kerja 1 dinar gitu kan. Ini karena dia udah bandingkan dengan orang lain, dia bandingkan dengan ya apa jadi dia kesepakatan dia sama Tuhan udah nggak dia pandang. Padahal kan dia udah kesepakatan sama Tuhan 1 dinar sehari pegang kesepakatannya. Tapi karena dia udah ngiri, udah lihat sana lihat ini, akhirnya kesepakatan sama Tuhan itu nggak dipegang. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan perjanjian. Jadi Tuhan sangat memegang perjanjian. Nanti saudara kalau kita lihat kemudian pembacaan Alkitab nanti kita akan bisa lihat bahkan ada orang yang nipu orang Israel bilang kami ada orang miskin dari jauh. Padahal mereka nyamar. Tapi karena orang Israel bilang oke, kamu nggak jadi ditumpas gitu, kamu jadi budak kita. Padahal kemudian ketahuan ini orang bohong gitu. Tapi karena orang Israel udah bersetuju, akhirnya Tuhan tetap pegang perjanjian itu. Jadi bagi Tuhan sangat penting itu perjanjian. Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Kesepakatan dengan Tuhan, ya kita harus pegang. Gitu. Kalau ini kan malah orangnya ini malah bersungut-sungut kepada Tuhannya itu. 12 katanya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Nah ini mencoba menjelaskan keadilan kepada Tuhan. Mantap mereka. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudara, ini dia bilang kami yang sehari suntuk bekerja berat menanggung panas matahari. Bukannya dari awal dia tahu kalau dia bekerja seharian itu dia emang akan menahan sehari suntuk akan bekerja berat dan menanggung panas matahari dan akan dibayar 1 dinar. Harusnya waktu kesepakatan itu terjadi dia udah tahu konsekuensi ini. Tapi begitu dia lihat orang yang bekerja 1 jam digaji yang sama, itu dia nggak bisa terima. Karena apa? Dia punya standar keadilan yang berlaku di umum itu. Padahal itu hanya berlaku apabila nggak berhubungan dengan tuannya. Ini tuannya ini Tuhan yang berdaulat. Lanjut 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Benar saudara? Dari awal kesepakatan dengan pekerja itu adalah 1 dinar sehari. Jadi Tuhan ini tidak mengurangi, tidak melebihi. Persis seperti kesepakatan. Itulah dia bilang, aku tidak berlaku tidak adil. Itulah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhanmu. 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15.
Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Nah, saudara bisa lihat di sini. Tuannya ini mempertegas mengenai kedaulatannya. Dia yang punya duit. Dia yang punya kebun. Jadi bukankah dia bebas? Lagi pula dia bukan berbuat jahat, bukannya mengurangi pembayaran atau tidak membayar. Tapi dia malah melakukan kemurahan terhadap orang-orang yang bekerja lebih cepat. Tapi ya ini dia bilang, bukankah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Orang aku tuan, aku berdaulat. Jangan atur aku. Dan kita juga udah berjanji tadi sama. Atau irikah hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, ini perlu selidiki hati orang ini yang terima awal pagi-pagi yang kemudian malah bersungut-sungut. 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, ini kebanyakan orang-orang ini sebenarnya suatu ayat-ayat yang simbolik ya, yang banyak tafsirannya. Ini bisa juga ditafsirkan lebih jauh. Demikianlah orang-orang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini bisa juga merupakan sindiran terhadap orang-orang Israel waktu itu. Mereka yang merasa, wah Tuhan Yesus datang untuk domba-domba yang hilang umat Israel. Kita yang kita yang mempunyai kerajaan, kita yang nomor satu pertama-tama. Tetapi karena mereka sikapnya, ya mungkin seperti orang itu tadi bersungut-sungut, nggak tahu terima kasih, dan membanding-bandingkan, iri, dan sebagainya, akhirnya malah mereka menjadi yang terbelakang. Malahan mereka menolak Tuhan Yesus, akhirnya kita orang-orang yang bukan Israel, yaitu orang-orang Goyim, orang-orang bukan Israel, orang-orang apa Gentiles, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya lupa. Itu malahan kita yang bukan Israel jadi kita yang terdahulu. Itu dia. Tapi mereka yang terdahulu malah jadi yang terakhir. Kita yang baru terakhir mengenal tentang hal kerajaan Allah, malah jadi kita yang terdahulu diselamatkan Tuhan. Perikop selanjutnya, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Nah, ini kita udah tahu kan pemberitaan pertama waktu Tuhan Yesus, waktu Petrus pertama mengakui Tuhan, kau adalah Mesias. Setelah itu Tuhan Yesus mulai membuka penderitaan bahwa dia akan menderita, akan mati dan bangkit ketiga. Terus kedua kali pas ayat berapa saya lupa. Nah sekarang ini Tuhan Yesus akan memberitakan 3 kali tentang dia Mesias dan tujuannya dia datang. Nah sekarang ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, jadi ini nih karena kejadiannya Tuhan Yesus disalibkan di daerah Yerusalem. Jadi sekarang dia udah mau menuju ke sana. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, dia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Saudara, jadi ini udah ketiga kali Tuhan Yesus menjelaskan akan apa yang akan Tuhan Yesus alami. Ini udah dijelaskan bukan cuma 1 kali, tapi nanti begitu kejadiannya bisa-bisanya mereka semuanya nggak bisa mengerti. Padahal di Tuhan Yesus sudah bilang dan kejadiannya persis terjadi gitu. 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, ini Tuhan Yesus sudah dengan jelas bilang apa yang akan terjadi. Tapi nanti kalau saudara baca berikutnya nih, aneh mereka udah berapa kali, 3 kali dikasih tahu, masih bisa nggak ngerti waktu kejadiannya. Jadi dikatakan akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perikop selanjutnya, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes.
Terus bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Saudara, ini Alkitab bukan terus terang siapa gitu, tulisnya ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya. Anak-anak Zebedeus siapa? Yohanes dan Yakobus. Terus ibu ini ibunya. Kalau kita baca ada referensinya itu di hari saat ini saya taruh nggak ya referensinya, mungkin enggak. Tapi itu ada referensi. Ibunya Yohanes dan Yakobus ini ternyata adalah saudaranya Maria ibu Yesus. Jadi Yohanes dan Yakobus ya dengan sendirinya mestinya saudaranya Yesus juga. Nah, jadi ini antinya mungkin anti bibinya Tuhan Yesus kalau misalkan saudaranya selevel ya, tapi dikatakan waktu Tuhan Yesus mau disalib dikatakan maka yang di dekat salib itu Maria Magdalena, Maria istri istri Kleopas gitu kan, terusnya ibu Yesus dan saudaranya ini, saudaranya Maria ibu Yesus. Berarti siapa lagi ya ini? Ibunya, nanti kapan-kapan saya kasih lihat deh ayatnya. Pokoknya ternyata ini kalau kita selidiki ini adalah ibunya, mamanya si Yakobus dan Yohanes ini adalah saudaranya Maria ibu Yesus. Nah, ayat 21 kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Itulah hati seorang ibu. Tapi nggak tahu ini apakah hati ibu benar-benar atau emang disuruh sama anak duanya. Tapi mungkin ini hati ibu kali ya. Ibu selalu mau supaya anak-anaknya mendapat tempat yang terbaik ya. Dia lagi pula kan Yesus mungkin dia juga saudaraan dengan dia. Jadi dia bilang perintahkan, nggak tahu siapa yang suruh perintah ke siapa ini, ke kala bapak ke siapa. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang sebelah kanan dan seorang sebelah kiri. Saudara kalau ingat pembacaan kemarin waktu Simon Petrus mengatakan, ini gimana kita udah tinggalin semua barang-barang, ntar kita dapat apa? Kan Tuhan Yesus bilang nanti kalau pas masa penciptaan baru kalian akan duduk bersama aku menghakimi, duduk dalam 12 tahta para rasul. Nah mungkin si ibu mikir juga mungkin sampai udah ke telinga dia 12 tahta para rasul ini duduknya di kiri kanan Yesus. Jadi mungkin dia bilang gitu. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Ayat 22, tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Nah saudara, kenapa ibu Kleopas juga, ibunya Yohanes sama Yakobus ini juga bilang apabila kerajaanmu datang, karena memang masih ada salah pengertian. Sangkanya ini kan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ke pusat pemerintahan. Sangkanya Tuhan Yesus mau kudeta, mau ambil pimpinan, terus jadi raja di situ, mengambil alih pemerintahannya Herodes atau pemerintahan Romawi dan menjadi raja di situ. Makanya mereka masih berpikir seperti itu. Tapi Tuhan Yesus ini menjelaskan dengan tegas di sini, kalau orang-orang itu mengerti, harusnya mereka mengerti. Tuhan Yesus bilang begini, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Saudara, telah dimengerti zaman itu, apabila bicara soal cawan, itu bicara soal penderitaan. Kalau kita baca, bicara soal murka Tuhan, bicara soal cawan itu nggak pernah bicara soal sukacita gitu, bukan hal yang menggembirakan. Biasanya cawan itu suatu penderitaan. Kayak Tuhan Yesus bilang, biarlah cawan ini berlalu daripada.
Nah, harusnya orang ini tahu. Makanya Tuhan Yesus bilang, dapatkah kamu meminum penderitaan yang harus kuminum? Harusnya artinya seperti itu. Tapi kata kata mereka ini kata Yakobus dan Yohanes kemungkinannya. Karena yang minta kan ya orang tuanya Yakobus dan Yohanes. Kata mereka kepadanya, kami dapat. Mereka bilang dapat, ternyata memang kalau kita lihat nih dalam Kisah 12 ayat 2, itu Herodes menyuruh membunuh Yakobus dengan pedang. Jadi Yakobus adalah murid pertama Tuhan Yesus yang meninggal, yang mati. Yaitu saudaranya Yohanes. Yohanes murid terakhir yang mati. Yohanes kan di Pulau Patmos. Ya, makanya kita nggak heran kalau lihat Yohanes sama nyender-nyender ke Tuhan Yesus lah, mereka tuh kayaknya saudara harusnya kalau kita teliti lebih lanjut. Berarti mereka udah deket banget. Ya kita kalau sama saudara kan nyender-nyender biasa lah. Lanjut. 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Jadi Tuhan Yesus juga kayak bernubuat gitu. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Jadi Tuhan Yesus menegaskan lagi bahwa kedatangannya ke sini bukan untuk bagi-bagi jatah kiri kanan segala itu. Tuhan Yesus datang ke sini untuk tujuan yang untuk menebus dosa dunia, untuk mati. Gitu kan. Tapi itu adalah nanti Bapakku yang telah menyediakan siapa-siapanya. 24. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Iyalah, ini orang apaan sih gitu mungkin. 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus menjelaskan mengenai paradigma yang berbeda antara kerajaan dunia dan kerajaannya Tuhan Yesus. Kalau di kerajaan dunia, bangsa-bangsa, pemerintahan bangsa-bangsa, itu memerintah dengan tangan besi. Jadi orang-orang yang duduk dalam pemerintah harus dengan tangan besi. Harus dengan kekuatan menjalankan kuasanya dengan keras, menindas rakyatnya dan sebagainya. Tapi kalau dalam kerajaannya Tuhan Yesus tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, jadi paradigmanya berbeda sekali. Kalau ingin menjadi besar di kerajaannya Tuhan Yesus, itu justru yang menjadi pelayan. Itu harus dicamkan. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi berbeda sekali mau jadi terkemuka di kerajaan sorga, di dalam kerajaannya Tuhan Yesus, kita harus menjadi hamba. 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini Tuhan Yesus sudah menjelaskan lagi tujuan kedatangannya. Waktu awal-awal pelayanannya kan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Sekarang pelayanannya udah menceritakan mengenai tujuan kedatangannya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani seperti raja-raja Romawi, Raja Herodes dilayani sama orang-orang. Tapi justru untuk melayani dan malah memberi nyawanya. Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk ganti. Maka dikatakan tebusan. Jadi manusia harusnya mati masuk neraka, tapi Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya manusia nggak masuk neraka. Barang siapa dikatakan nanti Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan mati, maksudnya tidak akan masuk neraka karena apa? Udah ditebus di sini. Tuhan Yesus sudah beri nyawanya supaya kita ditebus. Judul perikop selanjutnya, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, saudara, cerita ini juga terdapat ini di sini kita lihat di Markus 10 ayat 46 sampai 52 dan di Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ayat 29.
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi tadi kejadiannya di Yeriko, ini dia udah mau keluar, mau akan menuju ke Yerusalem. 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, saya juga pernah jelaskan di ayat-ayat awalnya mengenai orang buta yang memanggil Tuhan Yesus anak Daud. Malah saya bilang orang buta ini sebenarnya lebih melek dari orang Farisi. Dia udah tahu siapa ini Yesus. Dia aja bilangnya Tuhan. Sedangkan orang Farisi masih masih ingin mencobai Tuhan Yesus, menjebak Tuhan Yesus dan sebagainya. Jadi orang Farisi itu buta banget. Tapi orang yang buta ini malah dia melek, dia tahu kebenaran. Mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Dengan memanggil anak Daud berarti dia tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru kepadanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Nah, ini kita perlu contoh nih, orang buta ini. Udah ditegur, bukan sama seorang, orang banyak tegur dia, diam. Apaan sih? Dasar si buta mong ini udah dihina-hina, dimarahin, ditegur dan sebagainya kemungkinannya. Tapi apa? Malah mereka makin keras berseru. Ini orang nggak cepat menyerah. Dia malah makin keras berseru. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ya, kita perlu contoh, saudara. Kalau kita ingin satu terobosan atau sesuatu yang mendatangkan hasil, jangan menyerah, jangan biar ditegur, jangan menyerah, jangan malu, tancap gas terus. Lalu Yesus berhenti. Akhirnya Tuhan Yesus berhenti memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki? Jadi Tuhan malah nanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sebenarnya Tuhan juga tahu orang yang manggil orang buta, tapi Tuhan selalu tanya karena Tuhan ingin segala sesuatu keluar dari mulut kita. Jadi bukannya Tuhan gak pegangan, Tuhan sih berdaulat penuh, tapi lebih ada pegangan, ada kata-kata yang keluar. Sehingga waktu Tuhan melakukan mujizat, Tuhan misalkan para pendakwa, iblis kan mendakwa ini. Wah, Tuhan gak adil nih. Dia disebut ini dia udah minta gitu. Jadi kata-kata yang keluar dari kita itu tuh sangat penting. Jadi kita berkatalah apa yang kita kehendaki, minta terus sama Tuhan. 13, jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Ya, dia udah tegas nih, tapi ada juga orang-orang yang kapan itu nanti saudara akan baca, ditanya apa, dijawab apa. Kalau ini mereka jelas, Tuhan supaya mata kami melihat. Jadi kita juga kalau minta sama Tuhan tegas, mata kami melihat apa masalahnya saudara, minta itu dengan tegas. Maksudnya benar gitu kata-katanya. 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, inilah karakter Yesus yang berulang-ulang ditampilkan di dalam kitab Matius ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Ini adalah juga contoh yang harus kita jadikan jadi gaya hidup kita, senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Haleluya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Saya nggak tahu rema apa yang saudara peroleh, tapi dari saya, rema saya adalah, oh ini sekedar peta ya saudara ya. Ini kan Tuhan Yesus, ini dia di daerah, kemarin ayat yang kemarin dia di sebelahnya Sungai Yordan di daerah Perea sini, kelihatan kursornya, semoga kelihatan. Nah, sekarang dia dari sini mau lanjut ke Yerusalem, naik di Yerusalem. Tadi awalnya kan dia di sini daerah Galilea sini. Terus sempat kemarin ke Kaisarea di sini kan. Terus habis itu ke daerah Yudea dan di sebelah Sungai Yordan di daerah Perea. Kemudian ini daerah Jericho sekitar sini, dan ini mau menuju ke Yerusalem.
Nah, rema dan perenungan yang saya ambil atau saya terima juga dari Tuhan adalah ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah hati engkau karena aku murah hati? Nah ini saudara, kita harus tahu persis siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, tidak bisa dipertanyakan. Karena dia udah pasti benar. Kalau kita bertanya itu aneh sekali karena Tuhan udah pasti benar. Nggak pernah Tuhan salah, nggak akan pernah dan nggak akan bisa salah. Dan keadilannya tidak selalu sama dengan prinsip dunia. Maksudnya keadilan dunia sama keadilan Tuhan itu nggak sama. Tuhan punya standar-standar keadilan. Banyak yang sama, tapi ada saat-saatnya nggak sama. Dan selanjutnya tiap orang ada perjanjian sendiri-sendiri dengan Tuhan. Jadi kita jalanin aja perjanjian kita, nggak usah lihat-lihat orang lain, ini orang lain lebih diberkati atau apa. Kita jalani bagian kita. Nggak usah pikirin banding-banding apa melebar ke kiri dan ke kanan, malah jadi kayak orang tadi itu jadi bersungut-sungut, jadi nggak bisa bersuka cita. Tapi kalau misalkan dia nggak banding-bandingkan tadi sama orang yang datang terlambat dapat 1 dinar, dia nggak bandingkan, wah dia pasti bersuka cita. Waduh, aku hari ini dapat kerjaan, udah dapat duit, aduh aku akan udah ke restoran sama istri sama anak gitu kan. Tapi ini bukannya seneng gara-gara dia banding-bandingkan sama orang, malah dia jadi bersungut-sungut, malah jadi hilang sukacitanya. Selanjutnya yang perlu rema bagi saya adalah jangan iri kalau Tuhan berkati orang lain lebih. Karena itu kedaulatan Tuhan. Tuhan mau berkati siapa-siapa lebih, ya terserah Tuhan gitu. Kita jangan iri. Yang penting ini kita pegang, percaya saja apa yang Tuhan buat pasti baik, selalu baik, nggak pernah nggak baik, dan terbaik. Amin. Maka hidup kita akan selalu senang, akan bersuka cita, karena sesuai perjanjian kita mendapati apa yang dapat kita peroleh. Amin. Baik saudara, kita akan masuk dalam doa. Bagi yang ada permohonan doa, bisa ditulis di kolom komen, jadi nanti bisa saya bawakan lagi dalam doa pribadi atau mungkin dalam Zoom ini juga dalam pertemuan ini bisa kita doakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu telah menjadi kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang memerlukan penghiburan, pencerahan bagi yang memerlukan pencerahan, dan kekuatan bagi orang-orang yang lemah, kelepasan bagi orang-orang yang terikat. Terima kasih Tuhan karena kami percaya iman-Mu. Firman-Mu merupakan firman yang penuh kuasa, firman yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan tidur Tuhan. Kami mohon Tuhan, berilah kami tidur yang nyenyak Tuhan. Jauhkan kami dari mimpi buruk, jauhkan dari insomnia, jauhkan dari tidak bisa tidur atau dari kekejutan, jauhkan dari segala yang jahat, tetapi biarlah kami tentram damai, tidur dan sel-sel tubuh kami diperbaharui sehingga kami bisa besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru, harapan yang baru, dan berkat yang baru. Tuhan, kami teringat Tuhan orang-orang yang berbeban berat. Tuhan, tolong mereka supaya mereka bisa bebannya bisa dihilangkan Tuhan sehingga mereka bisa bersukacita. Kami juga teringat orang-orang yang sakit Tuhan, yang terutama yang sakitnya berat, sakitnya kerasa sampai mereka nggak bisa tidur malam ini. Tuhan tolong Tuhan supaya sakit yang Kau angkat Tuhan, sembuhkan supaya mereka bisa tidur nyenyak juga malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang sakit malam ini, Tuhan Kau jamah segala sakit penyakit, aku mintakan keluar demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, ampuni dosa dan kesalahan, segala kutuk-kutuk patah dalam nama Tuhan Yesus. Aku putuskan kutuk-kutuk demi nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan umat-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang banyak pikiran, Tuhan tolong Tuhan supaya ada damai sejahtera daripada-Mu, mereka bisa tidur nyenyak. Dan juga orang-orang yang mungkin sedang berduka cita Tuhan karena ditinggal meninggal oleh orang yang dikasihi, ataupun mungkin dikhianati oleh kekasih mereka, atau
hatinya sedang patah hati, Tuhan tolonglah mereka Tuhan. Biarlah penghiburan daripadamu Tuhan, menolong mereka Tuhan, sehingga mereka bisa tidur Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang single, yang belum dapat jodoh, yang mungkin juga dalam keadaan kesepian Tuhan, sehingga nggak bisa tidur. Tolong mereka Tuhan, juga ada penghiburan daripadamu dan berikan pasangan hidup yang daripadamu Tuhan, sehingga mereka bisa hidup dengan pasangannya dan tidak kesepian Tuhan. Tuhan, kami juga teringat Tuhan, keluarga dan saudara-saudara kami dan teman-teman yang kami cintai yang belum mengenal Engkau. Biarlah malam ini Tuhan Engkau jamah mereka, datanglah dalam mimpi kepada mereka Tuhan, seperti Engkau telah lakukan kepada jutaan orang di akhir zaman sekarang ini Tuhan. Biar Engkau jamah Tuhan, saudara-saudara dan teman-teman kami, supaya malam ini Engkau jamah, roh pertobatan tercurah atas mereka dan selamatkan jiwa mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Juga saudara dan teman-teman kami yang telah meninggalkan Engkau, ampuni dosa dan kesalahannya, dan bawa kembali Tuhan mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh malam ini ke dalam tangan-Mu, ampuni dosa dan kesalahan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, angkat hati dan terimalah berkat. Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, damai sejahtera dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, bimbingan, pimpinan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dan menyertai orang kudus di seluruh dunia. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam saudara. Sampai jumpa besok malam untuk yang mengikuti pembacaan perjanjian baru, dan besok pagi jam 5.30 untuk yang mengikuti pembacaan perjanjian lama. Selamat malam, selamat tidur, have a blessed rest. Tuhan Yesus memberkati.